welcome back to my channel. Hari ini kita akan belajar tentang permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Kamu tentu pernah membaca berita tentang kenaikan harga barang-barang menjelang hari besar seperti Lebaran, Natal, Imlek, dan lain sebagainya, bukan? Naik dan turunnya harga barang-barang tersebut disebabkan oleh pergerakan dari permintaan dan penawaran di pasar. Tarik-menarik antara penawaran dan permintaan itu di pasar pada akhirnya akan membentuk harga, yaitu keseimbangan atau harga pasar. Mari kita lihat definisi dari permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Misalnya, kamu ingin membeli sepatu dengan harga 100.000, maka yang kamu minta adalah sepasang sepatu dengan harga 100.000. Dalam permintaan, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi, diantaranya yang pertama, harga barang. Kemudian yang kedua, jumlah pendapatan, jumlah penduduk, perubahan selera masyarakat, perkiraan dan harapan masyarakat, serta harga barang lainnya. Kemudian berikut ini adalah hukum permintaan yang berbunyi, ketika harga suatu barang menurun, maka jumlah permintaan barang dan jasa akan mengalami kenaikan, dan sebaliknya, ketika harga barang naik, maka jumlah permintaan akan menurun, dengan syarat ceteris paribus atau menganggap faktor-faktor lain bersifat tetap. Tahukah kamu bagaimana bentuk dari kurva permintaan? Mari kita lihat sama-sama. Kurva permintaan adalah kurva yang menghubungkan titik potong antara price demand dan jumlah barang yang diminta atau quantity demand. Kurva permintaan ini memiliki kemiringan atau gradien negatif. Nah, di kurva permintaan tadi kita sudah melihat bagaimana price demand dan quantity demand, yang mana apabila harganya naik, maka quantity demand akan menurun, dan justru sebaliknya, apabila price demand menurun, maka quantity demand akan naik. Kita lihat yang selanjutnya, yaitu pergeseran kurva permintaan. Apabila permintaan naik, maka kurva bergeser ke kanan atau demand, dan apabila permintaan turun, maka akan bergeser ke sebelah kiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi itu yaitu harganya berbanding terbalik, kemudian barang komplementer, kemudian harga barang substitusi, pendapatan, dan jumlah penduduk. Pernahkah kalian ke pasar? Di pasar, kamu akan melihat banyak pedagang atau penjual yang menawarkan barang dagangannya kepada konsumen. Mereka melakukan berbagai cara untuk menarik minat konsumen agar barang yang mereka tawarkan mengundang pembeli. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu 1. Biaya produksi. Biaya produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk pengadaan barang dan jasa. Besar kecilnya biaya produksi mempengaruhi banyaknya barang dan jasa yang diproduksi. Contohnya, untuk memproduksi alat-alat transportasi butuh biaya yang besar, maka jumlah yang diproduksi terbatas. Yang kedua adalah tingkat teknologi. Kegiatan produksi yang menggunakan tenaga manusia akan menghasilkan barang dan jasa yang terbatas. Sedangkan apabila menggunakan mesin, maka dapat menghasilkan barang dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan mendapatkan keuntungan,
maka produsen akan berlomba-lomba untuk menciptakan barang atau jasa dan meningkatkan produksinya. Yang keempat adalah faktor-faktor non-ekonomi, yaitu meliputi bencana alam, larangan impor, kebijakan pemerintah, dan bencana alam yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap penawaran. Kemudian, bagaimana dengan hukum penawaran? Hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah atau naik. Sebaliknya, jika harga barang yang ditawarkan turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan berkurang atau turun. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan dapat kita lihat pada kurva penawaran. Kurva penawaran merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pada umumnya, kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Kondisi ini menunjukkan bahwa apabila harga suatu barang naik, maka jumlah penawaran akan bertambah. Coba perhatikan ketika konsumen berbelanja di pasar. Apa yang mereka lakukan? Dan mengapa harga barang di pasar berbeda-beda, padahal memiliki kualitas yang sama? Dalam membeli barang di pasar diperlukan keahlian, yaitu tawar-menawar. Hal ini disebabkan karena produsen memiliki kesempatan dalam menentukan harga melalui proses tawar-menawar dengan konsumen secara langsung. Dari proses tawar-menawar inilah maka tercipta kesepakatan harga. Definisi dari harga keseimbangan atau harga equilibrium adalah harga di mana jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Berikut ini adalah kurva dari keseimbangan harga. Pada kurva tersebut terlihat jelas bahwa jumlah permintaan dan penawaran sama-sama 30 dengan harga Rp3.000. Nah, titik inilah disebut dengan keseimbangan atau equilibrium. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita. Semoga info yang disampaikan bermanfaat. Dan ingat, teruslah belajar karena belajar itu menyenangkan. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini ya.